pada 14 Agustus 1945 sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam berita Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang aku dengar barusan? Ini berita bagus. Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, Ya. bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera laksanakan proklamasi sebelum sekutu datang. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Ya, saya dengar dari radio, Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan Indonesia sebelum sekutu datang? Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Bolehkah kami menemui Bung Karno? Siapa itu, Bos? Silakan masuk. Terima kasih. Silakan. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah, Pak? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa itu? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan Indonesia, agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Agustus 1945 jam 22 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Pikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Kami ingin menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Siapa itu, Mas? Baiklah, persilakan masuk. Baiklah kalau begitu. Ada masalah apa kalian malam-malam datang kemari? Malam ini coba kita kibarkan bersih. Kita harus berbuka sanggup. Kami siap menentang jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada ketupat darah dan pengundang besar-besaran esok. Potonglah leherku sekarang. Tahu sama Dubes Ali. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Lebih baik kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Pikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda meminta Soekarno melakukannya? Mengapa tidak melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang sudah sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Pikana benar, Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bertahan jika merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar Bung, mari kita laksanakan
Ngapain kalian semua membuat keributan seperti ini? Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa melawan mereka. Tapi, kemana kita membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanto Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Dalis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat kita nanti pakai rumah Cipinsong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kami akan ditempatkan di rumah Cio Kisong. Kapan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta harus ikut kami sekarang juga. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Assalamualaikum. Kami ingin menemui Bung Karno. Ada apa? Anda sudah mikir Rengas Dengklok, sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, aku memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawa ke Rengas Dengklok. Lalu bagaimana dengan kami? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, Bu. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Cio Kisong. Sebenarnya apa maksudnya sehingga Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa ke sini. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, mereka membawa. Sekarni, ada apa sebenarnya? Kami ingin Anda berdua untuk segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu percaya akan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Tapi saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah buatan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terang-terang seperti itu? Ada Suparjo, dia memaksa masuk di Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Bisakah? Bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal. Mereka tak ada. Jadi aku kemarin ingin menjemput mereka.
Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bu. Mengapa? Karena kami para muda sepakat untuk segera mendesak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Suparjo? Rapat PPK batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar apa adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Syarul sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Anda. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Iya, Bu. Iya, namun sebaiknya begitu, Bu. Baiklah, saya turuti permintaan kalian. Mereka kami pulang tidak terbentuk dari satu Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta Wicana? Tidak bisa. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa menjaga janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Katanya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 24, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksana Maeda untuk membahas proklamasi. Tapi izinkan saya mengantar anak dan istri saya dulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. Baik. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Suparjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan B.M. Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 1945 17 Agustus. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini tangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangannya atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17 dan orang muslim sehari semalam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Legi 17 Agustus 1945? Setuju. Lebih cepat lebih baik. Ini naskahnya, Bu. Baik. Dia, tolong sebarkan ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Merdeka! Merdeka!